Setelah mempermasalahkan ijazah Jokowi, kini Roy Suryo CS kembali menggaungkan peperangan baru dengan rencana mereka melaporkan skripsi Jokowi ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata. Ancaman ini ditanggapi Jokowi bahwa ia siap melayani semua laporan Roy Suryo CS. Kami diskusikan ini bersama para narasumber di studio kami. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, sekali lagi bergabung lagi bersama kami. Hai Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah Mas Tifal. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Iya, dan sekali lagi juga bergabung lewat sambungan dalam jaringan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik. Bang Freddy, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, selamat sore Mas, selamat sore Mas. Yo sore. Ya, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Saya mau ajak Anda dulu untuk melihat, ini yang mau kita diskusikan. Bang Rismon Sianipar di tanggal 31 sempat mencuit di akun X menyebut bahwa untuk aduan terhadap skripsi Pak Jokowi ini sebagai peperangan baru. Anda bilang ini memang kelasnya sudah level peperangan dan kenapa bahasanya perang? Bukan, ini kan ya itu bahasanya Bang Rismon aja. Nah ya. ini nih. Betul, tapi artinya gini, ini sebenarnya hal yang biasa. Kalau kita lihat kemarin, misalnya ada kasus lainnya ya. Ada kasus terbunuhnya seorang mahasiswa UGM, namanya almarhum Mas Argo. Ya, yang belum lama ini ya? Belum lama ini, gara-gara ketabrak BMW. Ya. Tidak hanya kasus tabrak yang kemudian itu diusut, tapi ternyata kemudian berkembang menjadi ada pergantian plat nopol, ya kan? Nopolnya tadinya plat F Bogor, kemudian diganti menjadi B. Itu diusut lagi. Nah sama dengan ini. Jadi artinya bukti-bukti itu nanti akan selalu ketemu. Misalnya pertama soal ijazah. Jangan kaget kalau kemudian nanti ternyata ketemu skripsinya. Jangan kaget kalau kemudian ketemu lagi koran kemarin, koran Kedaulatan Rakyat. Yang sudah bisa kita pastikan 99% itu adalah palsu, ya, karena itu hasil. Dan hari ini juga Bang Rismon dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear betul, Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Tapi kalau dibilang ini peperangan apa nggak berlebihan nih? Ya itu kan bahasa saja lah. Kan ada orang bilang ada kemudian kalau kita cari tiket sekarang. Apa istilah orang cari tiket sekarang? War, iya kan perang juga. Jadi ya itulah bahasa-bahasa gimmick lah itu, no problem lah soal. Bung Freddy, berlebihan nggak kalau ini dibilang war kalau menurut Bang Rismon? Nggak apa-apa, mau war, mau bom atom, mau apa nggak apa-apa, bebas aja wong negara demokrasi kan begitu. Yang pasti kan Pak Jokowi dia bilang kita layani, gitu. Nggak masalah, silakan aja mau dilaporkan skripsi. Ya, kalau saya sih kan saya pertama percaya kepada Pak Jokowi. Yang kedua saya percaya kepada lembaga-lembaga yang kredibel, ya, terutama dalam hal ini UGM sudah menyatakan skripsi Pak Jokowi asli, benar. Kemudian Bareskrim juga saya percaya dengan itu. Kalau Mas Roy dan kawan-kawan Rismon segala macam mau mempermasalahkan itu secara hukum, ya silahkan saja, nggak apa-apa, diladeni. Sampai bilang Pak Jokowi tak ladeni, itu konteksnya sudah level serius atau sebetulnya respon santai dari Pak Jokowi menurut Anda Bang Freddy? Gini, kalau Pak Jokowi ya beliau mengatakan secara kehidupan sih beliau nggak terganggu dengan ini, cuman ya, dia kan harus membela diri, ya, dikatakan ijazahnya palsu, itu kan udah menyorong kehormatan, martabat segala macam. Jadi bukan masalah ini sudah sampai ke tahapan apa, tapi ya kalau memang ada yang melakukan hal seperti itu, menyerang dia, ya harus dilayani, nggak mungkin kabur kan begitu. Pak Jokowi itu presiden 2 periode, masa sama Rismon, Roy dan kawan-kawan takut, ya nggak mungkin lah kan begitu. Sampai dibilang Pak Luhut juga tadi, Anda mungkin juga sudah dengar ya, apa masalahnya buat Indonesia tuh Mas Roy? Emang kenapa lagi harus digulirkan lagi soal ini? Ijazah aja urusannya belum beres. Bukan digulirkan lagi, ini satu rangkaian sebenarnya. Dan Indonesia itu harus, kalau etik saja tidak punya, kejujuran saja tidak punya, ya ini kan masalahnya kan kejujuran dan kenegarawanan. Kalau orang kejujurannya tidak ada, ya kenegarawanannya diragukan, ya hancur bangsa ini, gitu loh. Makanya kami ketuk sekarang kejujurannya seperti apa. Dan alhamdulillah kayak Pak Kasmujo sudah mulai jujur. Besok akan muncul nama-nama, tunggu saja, nama-nama dari UGM
yang akan kemudian memberikan testimoni soal ijazah ini. Itu kejujuran-kejujuran orang yang akan muncul. Nama dari harian KR yang nanti akan membuktikan kalau ya itu hariannya tidak benar, itu hariannya yang benar ini. Artinya gini, orang-orang yang kita percaya, saya percaya kepada Bareskrim, insya Allah ya. Tetapi jangan sampai kalau ada orang yang memanfaatkan Bareskrim untuk kemudian memberikan bukti-bukti yang tidak benar, palsu. Kan kasihan Bareskrim. So, goal Anda maunya apa? Kalau ini ijazah saja belum selesai urusannya di polisi, itu gimana kemudian dengan skripsi ini? Anda arahnya mau kemana? Loh, kalau skripsi jelas 99,9% kami sudah pegang itu preliminary evidence-nya. Itu jelas-jelas 99,9% palsu. Karena tidak ada lembar kemasan, tidak ada lembar pengujian. Jadi jangan sampai institusi besar, institusi kami, alma mater kami, itu ditumpangi oleh oknum-oknum yang kemudian menggunakan nama UGM. UGM benar-benar dipertanyakan dalam hal ini. Sayang banget. Bang Freddy, Anda menangkap ini arahnya kemana ya? Ke ijazah kan kasusnya masih belum tuntas sepenuhnya karena masih ada perdata juga. Dan sekarang mau diadukan juga Pak Jokowi soal skripsi. Anda menangkap arahnya mau kemana ini? Iya, seperti yang saya katakan tadi, justru apa yang dilakukan Mas Roy dan kawan-kawan ini menunjukkan justru memang niatnya mereka itu niatnya jahat, memang benar-benar ingin menghancurkan Pak Jokowi, mendelegitimasi Pak Jokowi. Itu kan dari situ kan kelihatan. Jadi apa yang dilakukan Mas Roy ini ya serangan-serangan terus itu bertubi-tubi kan tujuannya memang karena narasi kebencian. Ya, narasi kebencian ya nggak apa-apa. Kalau ada apa di balik kepentingan ini ya mereka yang paling tahu. Ya ada yang mengatakan memang saya juga mendapat informasi banyak pihak yang menelpon saya ya selain politik memang ada kepentingan bisnis di sini, tapi saya juga ini orang yang mengatakan itu nggak berani bersaksi. Saya nggak bisa membuktikan, tetapi saya tidak menuduh siapapun kan begitu. Jadi mereka yang paling tahu apa tujuan mereka. Tetapi sekali lagi Pak Jokowi bersama-sama dengan seluruh pendukungnya yang pasti siap melayani sampai manapun. Ya. Mas Roy ini cuma percaya kepada yang seperti dikatakannya tadi, ya orang-orang yang katanya nanti akan muncul-muncul itu, dia percaya sama yang seperti itu. Tapi kalau dari pihak yang UGM, Bareskrim segala macam ada teman-teman Pak Jokowi, nah itu dia nggak percaya. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nanti kan diuji di pengadilan. Nah, pengadilan Sleman sama Solo udah menyatakan ada itu tergugat intervensi. Nah, itu ditolak hari ini. Ya sama di Sleman juga ditolak. Jadi artinya hukum ini bisa dipakai untuk membuktikan, untuk memastikan ya segala sesuatunya itu bahwa benar menurut hukum kita. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Tapi kalau kemudian alasan Bang Rismond ini mengadukan skripsi Pak Jokowi ini palsu dengan alasan teknologinya belum eksis, penggunaan Times New Roman menjadi font dalam skripsi itu belum eksis di era Pak Jokowi kuliah. Itu benar kalau itu. Cukup beralasan nggak menurut Anda? Saya tidak paham secara teknis dan saya tidak akan masuk sini. Tapi yang mau saya bilang adalah Bareskrim sudah melakukan sampel ya, udah mengambil sampel skripsi teman-teman seangkatan segala macam. Nah, saya percaya itu dan saya percaya UGM, apa yang UGM sampaikan itu sudah cukup sebetulnya bagi saya, ya bagi teman-teman, bagi Pak Jokowi. Tetapi kalau masih dipermasalahkan, ya monggo, nggak ada masalah. So data pembanding apa yang mau Anda tunjukkan nanti untuk kasus jangan lupa, Bareskrim itu bukan malaikat. Bareskrim itu bukan yang selalu benar. Kita ingat kasus Joshua. Ketika kemudian kepolisian mengatakan itu tembak-tembakan, artinya kemudian ada lembaga independen. Ini nanti mungkin juga ada yang membentuk tim pencari fakta untuk independen. Akhirnya menemukan waktu Joshua itu hanya itu penembakan atau pembunuhan dari seorang polisi yang kemudian kita tahu namanya adalah Sambo waktu itu. Sama, jadi kalau nanti ditemukan ternyata KR yang digunakan harian kedaulatan rakyat itu palsu. Kemudian bukti-bukti lain ada form-form itu palsu yang dipakai, ya harusnya Bareskrim ini tahu diri dan kemudian dievaluasi. Ya, ini dalam rangka cinta kita terhadap Bareskrim. Dan tadi yang disebut bahwa ada tuduhan tadi, ada bisnis itu. Saya udah pastikan di meja ini kan, Mas Tifal. Saya pastikan 2 orang yang kemudian memastikan itu ya, menyatakan itu, Ngabalin dan Sylvester.
dua-duanya nggak berani bersumpah. Satu di bawah Quran nggak berani, satu di bawah Alkitab nggak berani. Bohong kan mereka berarti. So kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, Ya. data pembanding apa yang mau Anda tawarkan Banyak. bisa mengajukan Banyak. masalah skripsi? Misalnya soal skripsi itu ya, itu jelas ada skripsi tahun-tahun 80 yang juga angkatan 80 ya, yang kemudian lulus 85, yang kemudian kita bandingkan. Kalau soal ijazah jelas, ijazah 1115 Fronojiwo, ijazah 1116 almarhum Hari Mulyono, ijazah 1117 Sri Murtiningsih itu jelas tidak identik dengan ijazahnya Jokowi 1120. Nah, sekarang ijazah yang dikemukakan oleh Bareskrim itu nggak jelas ijazah nomor berapa, ya kan? Makanya kita buka. Ayo kalau Bareskrim punya ijazah yang katanya identik dengan ijazahnya Jokowi, buka semua. Jadi kita buka-bukaan aja, kemudian semua digelarnya secara analog. Bahkan dengan digital kayak kemarin. Kalau digital kemarin kan nggak jelas. Digelar dengan gelar perkara terbuka. Kayak misalnya gelar perkara yang misalnya ada, oh ini loh pisaunya, ini loh skripsinya, ini loh apa, digelar satu orang boleh nonton, wartawan boleh motret. Itu mungkin akan clear kasus ini. Bang Freddy, menurut Anda akan ada peluangkah untuk diuji skripsinya? Sebelumnya kan udah ijazah Pak Jokowi. Sekarang skripsinya kemungkinan bakal diuji. Anda yakin nggak akan sampai ke sana? Ya, skripsi kan juga sudah diuji ya oleh Bareskrim ya, Mabes Polri. Nah, seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, saya yakin nanti di proses hukum di Polda Metro Jaya akan melakukan kembali uji itu tersebut termasuk ijazah. Tapi saya nggak tahu kalau skripsi ya, kalau mereka mengikuti yang di di Bareskrim bisa saja. Toh juga ini laporan-laporan ini juga semua sudah menyatu di Polda Metro Jaya. Menurut saya sih langkah yang bijak dari Polda Metro Jaya untuk menyatukan ini, dan saya yakin nanti mereka akan melakukan secara terbuka ya, gelar perkara secara terbuka ya. Kita juga mendorong lakukan itu, undang nggak apa-apa, undang para telapor, nanti kalau ada tersangka diundang ya, kalau mau naik P2, P21 atau mau naik sidik diundang, dibabarkan ya, seperti nggak apa-apa. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Bila perlu memang kalau dibuka kepada pers, media, silahkan aja. Tapi saya yakin polisi itu juga sudah punya mekanisme, punya prosedur, dan ada dasar hukumnya kan, peraturan Kapolri segala, mereka akan mengikuti itu. So, keyakinan Anda kasus ini, kasus yang dituding skripsi Pak Jokowi palsu ini bakal berlanjut atau tidak? Harus. Maksudnya kan mereka belum lapor. Kalau mereka mengadukan, Anda yakin bahwa polisi akan menindaklanjuti atau tidak? Kalau menurut keyakinan Anda? Ya harus ditindaklanjuti, namanya melapor warga negara Indonesia. Tapi kan seperti tadi, ada yang layak naik ke sidik atau dilakukan penyelidikan dulu, ya seperti Bareskrim kemarin. Ya ternyata enggak layak naik ini karena tindak pidana. Nah nanti yang Polda Metro Jaya kan sama, sekarang sedang penyelidikan. Kalau naik sidik ya naik. Jadi ya mengikuti proses saja, Mas. Nggak ada masalah. Sama-sama kita kawal, publik sama-sama mengawal ini. Mas Roy, kawan-kawan sama-sama mengawal ini biar terbuka secara transparan. Bung Roy, singkat saja. Iya, ini saya bilang makanya semua narsum itu harus update ya, jangan kudet ya, gitu. Satu, yang di Bareskrim sudah ada perkembangan baru, Mas Freddy. Jadi ada surat tentang kalian lapor Wasidik kan? Iya, sudah ada jawaban dari Wasidik. Sedang dipertimbangkan untuk jalan terus. Jadi itu satu. Yang kedua, tadi siang juga Pengadilan Negeri Solo sudah menolak intervensi dari teman-temannya Jokowi. Jadi itu juga berkembang juga. Ya, jadi artinya alhamdulillah ini sudah mulai ada titik terang, dan sekali lagi kata cuma satu, Mas Tifal dan Mas Freddy dan semua pemirsa Kompas TV, kejujuran itu yang kita utamakan. Apapun itu di bawahnya adalah soal kejujuran dan kerawanan. Itu yang kita tuntut. Tidak ada personal, mau itu Jokowi, mau itu siapa, kalau nggak jujur ya harus kita lawan. Mas Roy, Bang Freddy, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya selalu untuk semuanya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk